Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan kembali membahas price action Bitcoin. Saya tahu pergerakan beberapa hari terakhir sangat menguras mental, terutama 1-2 hari terakhir, di mana kita melihat Bitcoin itu cenderung mengalami pergerakan yang zigzag. Dan kita bakalan bahas di video hari ini apa yang sedang terjadi di belakang layar, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,08 triliun dolar atau naik sekitar 3,96%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 7,25% ke 0,36 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu saya ingatkan lagi bahwa start malam hari ini kita akan kembali mendapatkan event yang cukup penting dari Amerika Serikat. Malam hari ini akan ada testimoni atau speech lah intinya dari kakek Powell, besok juga sama, dan lusa kita akan mendapatkan data Core PCE Price Index. So, 3 hari beruntun kita bakalan mendapatkan event yang high impact, walaupun yang menurut saya pribadi paling penting adalah nanti Core PCE-nya teman-teman. Sedangkan untuk speech dari kakek Powell yang bakalan kita lihat malam hari ini dan juga besok malam, selama tidak ada sesuatu yang baru dan juga mengejutkan yang disampaikan oleh kakek Powell, maka harusnya tidak akan ada volatility yang terlalu ekstrim. Walaupun saya yakin speech dari kakek Powell ini tetap masih akan dipantau oleh para investor, karena mereka pengen tahu nih sekarang apa nih yang sedang ada di benak Chair Powell gitu ya, apa yang sedang mereka rencanakan, kira-kira kapan akan ada rate cuts dan lain seterusnya. So, malam hari ini pukul 21.00 kita akan melihat speech dari kakek Powell. Jadi itu mungkin bisa kita waspadai juga jika ada sesuatu hal yang extraordinary yang disampaikan, maka itu mungkin bisa menciptakan semacam volatility. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, saya mau sampaikan bahwa walaupun kita melihat Bitcoin sepertinya ya, dari segi price action terlihat kesulitan untuk dapat reversal gitu ya. Tetapi ini kita bisa jadikan sebagai sesuatu yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Bahwa data menunjukkan pemerintahan Jerman itu terus melakukan penjualan, teman-teman. Nah, taunya dari mana? Bahwa kita melihat ada deposit yang terus dilakukan oleh pemerintahan Jerman, ini dari Arkham Intelligence. Kemarin teman-teman kita melihat ada deposit sebesar 5.200 Bitcoin, teman-teman. Diikuti juga sebelumnya mereka juga telah memasukkan atau inflow sebesar 8.100 Bitcoin ke exchange. Artinya, kemarin itu teman-teman kita melihat terjadi outflow di walletnya pemerintahan Jerman itu kurang lebih 13.000 Bitcoin. Yang artinya teman-teman, untuk sekarang sudah kurang lebih setengah dari jumlah total yang dipunyai oleh pemerintahan Jerman itu telah outflow atau dimasukkan ke dalam exchange. Nah, kemungkinan besarnya tentunya adalah untuk dijual, teman-teman. Nah, kalau misalnya benar bahwa semua yang kita lihat outflow dari pemerintahan Jerman dan masuk ke exchange itu telah dijual, maka saya mau mengatakan bahwa Bitcoin bertahan dengan cukup baik. Kenapa? Karena ada penjualan belasan ribu Bitcoin. Dan kita masih melihat Bitcoin stay di range yang sama dengan apa yang kita lihat 1-2 hari ke belakang. Dan berita baiknya, sekarang pemerintahan Jerman itu balance-nya sudah hilang setengah. Nah, kalaupun kita terus melihat pemerintahan Jerman itu melakukan penjualan bahkan sampai nol gitu ya, saya rasa dampaknya sekarang tidak lagi akan sesignifikan 3-4 hari yang lalu. Kenapa?
Karena teman-teman, outflow atau penjualan, simpelnya ya, penjualan yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman ini dapat di-counter oleh para whales atau para paus yang melakukan akumulasi. Kalau kalian lihat whale alert gitu ya, ada sekitaran 279 juta USDC kemarin kembali dimasukkan ke Coinbase institusional. Jadi kita tahu bahwa yang membeli ini bukan retail, tapi adalah para institusi. Angkanya tidak kecil, 279 juta USDC. Selain para paus yang menyerok, kita juga melihat spot Bitcoin ETF kemarin itu juga mendapatkan inflow yang lumayan signifikan. Fidelity itu membeli 1.100 Bitcoin, teman-teman. Diikuti juga Bitwise ada 195 Bitcoin inflow. ARK Invest 150 Bitcoin. Dan kalau misalnya kita simpulkan, adalah kurang lebih 2.000 Bitcoin kemarin itu berhasil diserok oleh spot Bitcoin ETF. Jadi selama kita melihat para paus dan juga spot Bitcoin ETF itu aktif bertransaksi dan menyerok, saya rasa itu akan bisa mengcounter penjualan dari pemerintahan Jerman maupun Mt. Gox. Dan itu tercermin dari price action ya untuk sementara teman-teman, bahwa kita walaupun melihat pemerintahan Jerman terus melakukan penjualan, tetapi Bitcoin tidak lagi mengalami penurunan sama seperti apa yang kita lihat kemarin di weekend. Nah, saya mau katakan teman-teman, kenapa di weekend kemarin kita bisa melihat Bitcoin drop sangat signifikan? Karena kita tahu bahwa pada saat itu spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat itu tidak aktif bertransaksi, teman-teman. Spot ETF itu hanya Senin sampai Jumat. Kemarin pun kita tahu bahwa, seingat saya ya, hari Jumat itu adalah hari kemerdekaannya Amerika Serikat, Independence Day. Jadi, hari Jumatnya pun spot Bitcoin ETF tidak aktif bertransaksi. Coba saya cek benar atau tidak ya. Tanggal 4 Juli, kita lihat itu hari apa? Itu hari Kamis, oke? Hari Kamis. Hari Kamis kemarin, Independence Day, sampai hari Jumat, seingat saya juga belum aktif. Barulah hari Senin kemarin kita melihat spot Bitcoin ETF itu kembali aktif bertransaksi dan bisa melakukan counter daripada penjualan dari Mt. Gox maupun pemerintahan Jerman. Gitu ya. Jadi, itu adalah berita baiknya, teman-teman. Bahwa kita untuk sementara melihat Bitcoin sudah start untuk terlihat membentuk semacam base. Dan saya harapkan ya, secepatnya pemerintahan Jerman menyelesaikan penjualannya. Kenapa? Ya karena dengan adanya hal tersebut terjadi, ya kita tidak perlu khawatir lagi akan adanya penjualan-penjualan berikutnya. Ya saya tahu mungkin masih ada Mt. Gox, tetapi at least ada satu fad yang sudah terlewati. Kalau misalnya pemerintahan Jerman sudah tidak lagi punya Bitcoin-nya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa sudah mulai ada beberapa katalis positif yang mulai bertebaran di mana-mana. Rumornya mulai muncul. Selain kemarin kita melihat bahwa ada rumor di kuartal 4 tahun ini, para pengguna FTX yang tentunya sekarang tidak bisa mengakses dananya, itu di kuartal 4 tahun 2024 ini bakalan dikembalikan uangnya. Dan totalnya ada kurang lebih belasan billion dollar, teman-teman. Belasan billion dollar. Itu bukan angka yang kecil, dan kalau itu kembali masuk ke market, itu bisa menjadi sebuah boost yang sangat baik tentunya. Dan rumor-rumor semacam itu, teman-teman, bisa mengubah sentimen market. Jadi ketika nanti market expect gitu ya, akan ada inflow yang cukup besar, belasan billion dollar, tentunya mereka belinya mulai dari sekarang. Nggak ketika nanti sudah dicairkan. Artinya orang-orang expect harusnya market crypto bakalan naik ketika nanti ada inflow dari para pengguna FTX yang dikembalikan dananya. Tapi selain ada berita positif atau rumor lah ya, baru sekedar rumor positif dari FTX tersebut, kita kembali mendapatkan rumor positif datangnya dari Solana ETF, di mana sudah ada 2, FanEck dan juga 21 Shares, yang sekarang filing untuk dapat bertransaksi Solana ETF. So, setelah Bitcoin sudah di-approve, Ethereum di-approve tapi belum aktif bertransaksi, sekarang giliran Solana yang juga mau di-filingkan.
atau diajukan. Dan ini juga bisa menjadi sebuah katalis baru, teman-teman, yang setidaknya bisa mendorong altcoin untuk setidaknya sentimennya nggak beres-beres banget lah. Kita tahu bahwa biasanya altcoin itu pergerakannya diawali oleh yang market cap-nya besar dulu. Nah, kebetulan Ethereum dan Solana adalah termasuk altcoin dengan market cap, ya kita bisa katakan terbesar lah untuk sekarang, selain mungkin BNB dan kawan-kawan. Artinya sudah top 10. Nah, ketika ada sentimen positif untuk kedua altcoin ini, Solana dan juga Ethereum, ketika harganya naik, altcoin yang lain itu juga akan pasti kebagian jatah, teman-teman. Dan ini bisa men-trigger altcoin season. Saya rasa untuk sekarang teman-teman banyak sekali yang merasa bahwa kapan nih kok altcoin season? Bahkan sudah ada yang percaya bahwa cycle ini kemungkinan tidak ada altcoin season. Nah, saya secara pribadi beropini bahwa saya masih merasa harusnya altcoin season ada. Jadi saya bisa katakan saya kurang setuju kalau misalnya dikatakan cycle kali ini tidak akan ada altcoin season. Menurut saya akan ada, tapi mungkin waktunya yang kita belum tahu. Cuman untuk sementara, teman-teman, dengan adanya berbagai katalis positif di sini, yang walaupun baru sekedar rumor ya. Kalau ini bukan rumor, tapi sepertinya memang sudah fakta, memang sudah ada filing. Kalau yang rumor itu di FTX. Belum lagi ditambah nanti soal kampanye di Amerika Serikat, di mana kita melihat beberapa calon presiden di sana, itu memperebutkan masyarakatnya, dengan salah satunya menggaungkan soal cryptocurrency. Mereka terlihat rata-rata sudah pro terhadap cryptocurrency, terutama mungkin Trump. Nah, kalau misalnya benar-benar Trump juga terpilih, maka itu juga bisa menjadi sentimen positif berikutnya. So, akhir tahun ini bisa menjadi mungkin kuartal yang cukup baik lah untuk cryptocurrency secara keseluruhan, menurut saya pribadi. Jadi, be patient, teman-teman. Saya tahu sekali lagi, ini bukan masa-masa yang mudah untuk dilewati. Saya melihat banyak sekali komentar di beberapa video saya yang terakhir, mencerminkan bahwa memang banyak sekali dari teman-teman yang kesulitan ya, struggling secara mental, karena mungkin melihat portofolionya turun 50%, 60%, atau bahkan ada yang ke liquid, saya tahu. Jadi, kalau misalnya teman-teman merupakan investor yang masih awam, perlu kalian tahu bahwa volatility di market cryptocurrency itu memang sangat besar. Sehingga tidak hanya kenaikannya yang bisa sangat tinggi, penurunannya juga bisa sangat tajam. So, itu bukan sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi. Artinya, penurunan di altcoin yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir, itu adalah sesuatu yang memang sangat wajar terjadi. Dan itu sebelum-sebelumnya di cycle yang lalu juga pernah terjadi, di mana di pertengahan bull cycle, altcoin justru drop sampai 70-80%. Itu ketika Black Swan event di tahun 2019. Tapi terjadinya Black Swan event-nya 2020 ya, ketika kita melihat market drop luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kalian mengatakan kalian merupakan seorang investor cryptocurrency, sebenarnya ini adalah saat di mana kalian harus sedikit greedy. Kenapa? Karena kalian melihat sekarang market dalam keadaan fear. Be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy. Nah, sekarang di mana lagi kalian bisa melihat orang yang cenderung over optimistic? Saya rasa udah susah sekali untuk ketemu. Yang ada itu orang yang mungkin cenderung masih biasnya bullish. Itu masih ada. Tapi sudah banyak sekarang yang biasnya cenderung ke arah bearish. Dan tidak berani masuk ke market. Kenapa? Karena kata mereka sekali lagi, market akan drop jauh lebih dalam. Dan itu sudah merupakan lagu lama, teman-teman. Setiap kali kita mendapatkan ada koreksi yang cukup dalam di Bitcoin, akan ada selalu orang yang lebih bearish dari kalian. Bahkan ketika kita berada di bottom bear market di akhir tahun 2022 kemarin, saya masih ingat dengan sangat persis. Ketika itu saya sampaikan berhari-hari, bahkan hampir setiap hari saya sampaikan ketika harga Bitcoin di sekitaran range ini, teman-teman, ini sudah saatnya bagi kita untuk start melakukan dollar cost averaging dan masuk ke market. Oke? Dan banyak orang yang menghujat mengatakan bahwa ini masih bakalan turun ke 12.000, 10.000, ngapain beli di sini, nanti dapat diskon lagi, mending beli di 10.000, 8.000 dan seterusnya. Nah, saya sebenarnya tidak menyalahkan orang-orang itu ya. Cuman yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika
kalian mendapatkan sudah banyak sekali orang yang bearish banget, itu biasanya adalah good sign. Yang kedua, kalian tidak akan bisa mendapatkan yang namanya perfect timing. Dan kalian juga tidak perlu untuk mencoba menebak secara persis di mana bottomnya untuk kalian dapat menghasilkan gains yang besar. Saya sampaikan pada saat itu, bedanya apa sih kalau misalnya kalian serok di sini? Oke, dengan kalian serok di angka 12.000, itu hanya terpaut kurang lebih 20-30%. Sedangkan potensi kalian ketinggalan kereta dan potensi gains yang bisa kalian ketinggalan adalah kurang lebih beberapa ratus persen. Jadi, secara risk to reward ratio itu sudah tidak make sense kalau misalnya teman-teman maksa untuk nunggu di 10.000, sedangkan sudah dikasih diskon 70-80% di sini. Ya, secara historical dan beberapa indikator menunjukkan bahwa kita sudah berada di area bottom. Nah, sama juga posisinya sekarang, teman-teman. Kalian akan menemukan orang yang lebih bearish dari kalian, itu sudah pasti. Se-bearish apapun kalian. Kalau kalian mengatakan 50.000 akan menjadi bottom, ada yang mengatakan 48. Kalau kalian mengatakan 48, kalian bisa cari orang yang pasti ada yang mengatakan juga 40.000. Kalian mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 35.000. Pasti akan ada. Tetapi kalau kalian selalu mencari yang lebih bearish dari kalian dan kalian percaya orang itu, ya sampai kapanpun kalian nggak akan masuk ke market. Dan itu jangan sampai kalian lakukan. So, teman-teman, apa yang sedang terjadi di price action-nya Bitcoin? Nah, kalau misalnya kita perhatikan untuk sementara, teman-teman, pergerakan yang terjadi di Bitcoin selama beberapa hari terakhir, yaitu cenderung hanya ranging sideways saja ya. Nah, ini saya mau katakan bahwa sebenarnya bisa saya kategorikan sebagai berita baik. Kenapa? Karena walaupun pemerintahan Jerman terus melakukan penjualan dengan angka yang tidak kecil, tapi Bitcoin tidak membentuk lower low baru. Menunjukkan bahwa memang ada buying pressure di sekitaran area di sini. Nah, sekarang asumsi saya adalah karena pembentukan harga di sini mengerucut, maka ini berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle. Walaupun teman-teman menurut saya ini patternnya masih sedikit prematur ya. Kita masih perlu mungkin 1 atau 2 lagi hit di area upper trendline dan juga lower trendline untuk memvalidasi pattern ini. Tapi untuk sementara inilah yang terlihat oleh saya gitu ya, bahwa kita membentuk semacam symmetrical triangle. Kalau kita mampu break dari area ini teman-teman, maka area 60.000 menurut saya akan kemungkinan besar kita capai. Dan itu akan menjadi pertarungan yang sangat keras saya rasa. Karena para bears tentunya tidak ingin untuk melihat Bitcoin mampu kembali close di atas 60.000. Karena kalau itu yang terjadi, kita bisa kembali melihat sentimen market itu berubah menjadi sangat positif. Nah, kita bisa expect bahwa Bitcoin akan bergerak jauh lebih tinggi, kemungkinan menuju setidaknya ke area 66 atau 67.000, atau bahkan break dan menuju ke area all time high yang baru. Tapi sekali lagi teman-teman, di time frame yang kecil, belum ada perubahan sebenarnya yang sangat berarti yang bisa saya sampaikan, bahwa sampai detik ini pun area lower high terakhir itu belum berhasil untuk kita jebol. Kita masih struggling untuk mendapatkan momentum bullish yang signifikan. Dikarenakan juga memang ada selling pressure dari pemerintahan Jerman dan juga Mt. Gox, itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi untuk sementara kita terlihat bertahan dengan cukup baik, dan kalaupun kita tidak mendapatkan break dari sini, penurunan yang kita akan lihat berikutnya pun saya rasa tidak lagi akan terlalu signifikan. Kalaupun kita membentuk lower low baru, saya rasa maksimal di angka 50-52.000 itu sudah akan menjadi area setidaknya semacam local bottom, dan kita akan mendapatkan pullback yang signifikan. Itu adalah yang saya yakini. Jadi, kalau misalnya teman-teman sekarang sedang mencari peluang untuk trade, maka ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Kalau pertama kalian terlalu berfokus dan memang hanya pengen trade di Bitcoin, maka untuk sementara mungkin peluangnya hanya untuk scalping. Jadi scalpingnya pun mungkin baru bisa kalian lakukan ketika kita hit salah satu area trendline ini. Kalau misalnya upper trendline di hit dan kemudian ada reversal pattern, sama seperti yang mungkin kita bisa lihat di sini, ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Atau kalau misalnya kita breakout dan kemudian consolidate, ini mungkin bisa peluang bagi kalian untuk start masuk
peluang untuk long dan menargetkan ke area 60.000. Makanya saya katakan hanya sekedar scalping karena ini targetnya tidak jauh. Oke? Atau kita bisa drop dan kembali retest area lower trend line, dan ini kalau misalnya ada reversal pattern dari sini juga bisa kalian manfaatkan untuk kembali menargetkan ke upper trend line. Nah, sebenarnya trade dari trend line ini kemungkinan besar akan menghasilkan risk to ratio yang lebih baik ya. Apakah itu kalian dari upper trend line atau lower trend line? Karena jaraknya cukup jauh nih, teman-teman. Oke. Nah, tetapi yang lebih idealnya menurut saya sebenarnya teman-teman sekarang trade-nya di altcoin. Karena altcoin itu banyak sekali teman-teman yang setup-nya jauh lebih rapi, oke? Yang bisa menghasilkan risk to ratio jauh lebih baik, sehingga tidak ada keperluan bagi kalian untuk trade ketika Bitcoin dalam keadaan choppy seperti ini. Choppy itu maksudnya apa? Maksudnya pergerakannya sangat zigzag seperti ini, oke? Sembraut dan tidak rapi. Itu sangat sulit untuk di trade kadang-kadang teman-teman. Jadi makanya saya lebih sarankan bagi kalian untuk trade-nya di altcoin. Jadi biarkan saja dulu Bitcoin melakukan apa yang dia pengen lakukan. Kalau sudah ada clue lebih jelas tentang pergerakan besar berikutnya, baru kita akan manfaatkan. Oke? Pergerakan besar yang bisa kita expect adalah kalau kita sudah break kembali di atas 60.000 dan consolidate, ini mungkin bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang merupakan swing trader lagi untuk masuk. Tapi kalau untuk sekarang saya rasa belum ada peluang bagi swing trader untuk masuk, terkecuali kita kembali drop dan membentuk lower low baru menuju ke area 52 sampai 50.000 dolar. Area di sini saya rasa akan bisa provide some swing trade. Sama seperti apa yang kita lihat di sini. Oke, kemarin saya katakan saya bullish di sini, dan di sini saya sarankan teman-teman untuk lakukan take profit. Nah, ini mungkin udah bisa kita kategorikan sebagai swing trade lah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang belum ada lagi peluang baru yang menurut saya bisa dimanfaatkan. So, wait and see untuk sekarang menurut saya adalah cara yang lebih appropriate untuk menghadapi keadaan Bitcoin seperti ini. Dan kalaupun mau trade, saya sarankan adalah lebih ke arah altcoin. Jadi untuk sementara, kesimpulannya adalah pergerakan Bitcoin masih kemungkinan masih bermain di dalam symmetrical triangle ini. Sampai pada akhirnya kita mungkin beberapa hari ke depan akan mendapatkan breakout. Salah satu katalis yang bisa menjadikan Bitcoin lebih volatil dan kemudian breakout dari patternnya ini adalah di Core PC Price Index nanti. Yang kalau misalnya ada kejutan, maka itu mungkin bisa menghasilkan volatility yang lumayan besar di Bitcoin. Tapi sebelum itu saya rasa kita nggak akan melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan, selain mungkin kita hanya akan nge-retest lagi kurang lebih ke area trendline. Yang kalau mampu kita break teman-teman dan consolidate, maka kita akan nge-retest ke area 60.000 dolar sebagai area major resistance terdekat. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.